لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله فاطر السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا المصطفى المجتبى محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الدين إلى يوم القيامة، إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita melanjutkan insyaallah taala kajian kitab Syarah Usul As-Sunnah pada pembahasan dimulai dari pembahasan Qismatul Fai'i wa Iqamatul Hudud, yaitu pembagian fai' dan penegakan hukuman. Walaupun sepertinya ini udah pernah kita bahas kalau tidak salah. Pernah? Terakhir. Ya. Baik. Mungkin membaca matannya saja insyaallah. Penjelasannya di skip kemudian nanti ke poin 31. Ya, jadi benar itu. Ya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah berkata, "Qismatul fai'i wa iqamatul hudud la adilla bi nawmin laysa li ahadin yaqana 'alayhi wa la yunazi'uhu." Baik, lanjut. Terjemahan. Pembagian fai' kaum masa perang dari orang kafir tanpa terjadi peperangan dan penegakan hukum-hukum harus diserahkan kepada para imam atau pemimpin. Tidak boleh bagi siapapun untuk mencela dan menyelisihinya. Baik. Kembali kita sedikit bahas qismatul fai', yaitu pembagian harta yang disebut harta fai'. Fai' itu adalah harta rampasan perang tapi tanpa terjadinya peperangan. Jadi orang yang diperangi ini menyerah duluan, mengibarkan bendera putih dan meninggalkan harta-harta yang ditinggalkan oleh mereka dan diambil oleh kaum muslimin. Ini namanya harta fai'. Berbeda halnya dengan harta yang disebut harta ghanimah. Harta ghanimah yaitu harta rampasan perang secara mutlak atau yang dimutlakkan dengannya. Biasanya terjadi peperangan, kaum muslimin menang, dan harta-harta orang-orang yang dilawan itu tertinggal karena mereka kalah atau bagaimana, pokoknya mereka kalah, maka disebut harta ghanimah. Pembagian fai' itu pertama, wa iqamatul hududi dan penegakan hukum-hukum had, hukum-hukum yang sudah ada garisnya dan batasannya dalam Islam, seperti hukum pencuri, potong tangan, pezina, rajam ataupun cambuk. Kemudian hukuman lain yang berupa hukuman had, maka itu diserahkan kepada waliyul amri ilal a'immah, kepada para pemimpin, penguasa. Bukan diserahkan kepada individu atau keinginan masyarakat. Kenapa? Karena kalau diserahkan kepada selain penguasa, maka akan terjadi fawdha, niza', yaitu perselisihan lebih banyak
perseteruan dan seterusnya. Dan waliul amri atau para imam ini dalam menegakkan hukum wajib menerapkan hukum Allah untuk masalah had, hukum had. Ya. Tidak boleh mereka kemudian memaafkan dengan adanya suapan atau belas kasih. Kalau sudah ada hukum hadnya harus ditegakkan kalau sampai perkara ke waliul amri. Lalu bagaimana kalau misalnya di suatu negeri ternyata tidak menggunakan hukum Allah dalam masalah misal perzinahan atau pencurian, padahal ada hukum Allah jelas, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki atau pencuri perempuan potong tangan kedua, potong tangannya kalau mencuri. Ternyata penguasa tidak menerapkannya, ya, atau sudah terangkat hukumnya tapi kemudian dibukukan karena memang tidak mau menjalankan syariat, maka itu urusannya nanti penguasa tersebut terhadap Allah akan ditanya di hari kiamat kenapa tidak ditunaikan. Dan ternyata dalam 1 tahun terjadi kasus 1000 kasus pencurian dan tidak satupun dilaksanakan hukum syar'i tentang pencurian itu. Maka apakah rakyat itu berkewajiban untuk mendemo dan memblokir pemerintah? Enggak berkewajiban. Melainkan kemudian perkaranya nanti diserahkan ke Allah di hari kiamat. 1000 kali penguasa tersebut akan diminta pertanggungjawabannya dan ditanya kenapa tidak menerapkan hukum Allah dalam kasus 1000 ini, 1000 kali kasus ini. Misalnya begitu. Makanya menjadi penguasa suatu negeri apapun sektor dan bidangnya, pertanggungjawabannya itu sangat berat. Dan hanya orang-orang yang tidak mengerti hakikat dari tanggung jawab akhirat yang menggebu-gebu untuk menuju sampai kekuasaan. Hanya orang-orang yang enggak mengerti beban akhirat. Iya, dan itu diwartakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Taib. Penegakan hukum harus diserahkan kepada waliul amri. Kalau ternyata sudah diserahkan dan mereka tidak menerapkannya, maka urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita sebagai warga biasa. Namun kita mendoakan semoga Allah taala memberi orang-orang ini hidayah dan semoga Allah taala memaafkan kaum muslimin itu. Iya. Kemudian laisa li ahadin an yat'ana 'alaihim. Tidak boleh bagi siapapun untuk mencela, maksudnya mencela penguasa yang melakukan qismatul fai' dan iqamatul hudud. Yaitu ketika penguasa tersebut bersikap adil, bijak, sesuai syariat, maka enggak boleh kita kemudian mencela mereka dalam konteks tersebut. Karena mereka telah melakukan hal yang sesuai koridor syar'i. Ya. Bahkan hal-hal yang tidak ada hukum atau nas khusus tentangnya, namun sesuai dengan kaidah dan maslahat syar'iyah, itu kita dukung, wajib kita dukung. Ya. Di antara maqasid syar'iyah adalah misal hifdzun nafs, menjaga jiwa, melindungi jiwa, itu maqasid syar'iyah, tujuan adanya syariat. Maka kemudian penguasa menerapkan adanya lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Ya. Mentaati rambu-rambu lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas itu senafas dan sejalan dengan maqasid syar'iyah yang disebut hifdzu an-nafs, menjaga jiwa. Karena kalau enggak ada rambu-rambu bisa berabe urusan. Iya, bisa tabrak-tabrakan di mana-mana, semua enggak mengalah akhirnya. Maka ketika ini hukum yang aslinya hukum duniawi senafas dengan hukum syar'i, senafas dengan tujuan hukum syariat, menjaga kemaslahatan jiwa, kehidupannya. Maka ketika diadakan adanya rambu-rambu lalu lintas, kita tidak boleh mencelanya. Atau pemerintah membuat atau mencanangkan program atau pembuatan flyover, yang mana di awal konstruksi pasti terjadi kemacetan karena kan
ada penyempitan jalan, kemudian ya lahannya berkurang jalanan, jadi tambah macet. Tapi ini demi maslahat ke depannya supaya tidak macet dan menjadi solusi kemacetan. Maka tidak boleh kita mencela mereka dalam konteks ini ya, pemerintah sekarang bikin macet aja. Ya tujuan mereka kan membuat flyover itu untuk supaya tidak macet, mengurangi kemacetan. Maka tidak boleh dicela dalam keputusan mereka yang sesuai dengan nafas syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu ya ikhwah. Bahkan kalaupun mereka penguasa melakukan atau membuat keputusan yang menyelisihi bahkan bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Islam memiliki cara untuk menasihati penguasa-penguasa ini. Ya. Misalnya penguasa membuat keputusan atau statement yang justru merugikan Islam bahkan melawan Islam. Tentu kita tidak bisa menasihati langsung misalnya, tapi boleh bagi kita untuk membimbing kaum muslimin dan mengajarkan kepada kaum muslimin dan menjabarkan kepada kaum muslimin yang hak dari kesalahan tersebut. Maksudnya contoh sebagai contoh saja ya, dan ini semoga tidak terjadi semoga. Pemerintah melarang kaum muslimin sholat di masjid. Tapi ini bertentangan dengan syariat Allah, bertentangan ya kan. Boleh nggak kemudian antum di media sosial menjelaskan bahwasanya syariat yang hak adalah laki-laki diwajibkan ke masjid dengan dalil ini? Boleh, boleh. Tapi kalau misalnya langsung antum poin ke ini pemerintah sekarang zalim disebabkan ini enggak kayak gitu bahasanya. Maka ini dalam rangka bukan menasihati pemerintah, tapi dalam rangka menasihati kaum muslimin supaya tidak terhasut oleh syubhat yang disebutkan atau digelontorkan oleh penguasa. Itu boleh seperti itu. Contoh lain, di antara penguasa kita, misal ada yang mengatakan bahwasanya hukuman untuk pezina adalah penjara, misalnya. Keputusannya begitu, misal. Dan itu pun kalau tidak saling ridho. Kalau sama-sama ridho enggak diapa-apain. Taib. Kemudian kita katakan di media sosial, ya ikhwah sekalian, ketahuilah bahwasanya hukum Allah terhadap perzinahan begini dengan dalil begini ini, tanpa menyinggung penguasa semata. Maka boleh seperti boleh. Enggak masalah. Ya. Kenapa kok beda dengan yang mengatakan ini sebagai bantahan untuk penguasa zaman sekarang disiarkan gitu? Karena justru dengan bahasa antum seperti itu tidak menambah kecuali keributan. Iya, tidak menambah. Betul ada isi ilmiah, tapi ada sisi emosional yang tidak akan memperbaiki masalah. Itu yang kita maksud ya, menjelaskan kepada umat akan kesalahan penguasa tanpa dikiblatkan ke penguasa itu tidak masalah. Fadhal. Ya, tafadhal. Baik, kita lanjut ke berikutnya, wadaf'us shadaqat ilaihim. Kalau ini belum ini. Yang ini belum. Daf'us shadaqat belum ya? Ayo, fadhal. Wadaf'us shadaqat ilaihim. Wadaf'us shadaqat ilaihim jaizatun nafidatun. Man dafa'a ilaihim ajza'at anhu dharan kana fajiran. Membayar zakat atau sedekah kepada mereka, pada penguasa boleh dan terlaksana. Barang siapa membayarkannya kepada mereka, maka hal itu telah cukup atau sah baginya, baik pemimpin itu baik maupun jelek. Baik. Daf'us shadaqat, membayar zakat atau sedekah, tafsiran di kitab ini atau penerjemah. Membayar zakat atau sedekah kepada mereka, para imam atau pemerintah boleh dan terlaksana. Barang siapa membayarnya kepada mereka, maka hal itu telah sah zakatnya atau sedekahnya, baik pemimpin itu baik maupun jelek. Nanti akan kita jabarkan maksudnya. Tapi kita baca dulu penjelasan dari Asy-Syarih, yaitu penjelas dari Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi. Fadhal. Lanjut. Berkata Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah, berkata dalam syarahnya terhadap akidah Tahawiyah halaman 376, nas
dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma kesepakatan kaum salaf umat ini telah menunjukkan bahwa pemerintah, imam sholat, penguasa, pemimpin perang dan pegawai zakat harus ditaati dalam tempat-tempat atau masalah-masalah ijtihad. Sedangkan dia tidak wajib menaati para pengikutnya dalam masalah-masalah ijtihad. Bahkan mereka yang wajib mentaati dalam hal itu dan meninggalkan pendapat mereka disebabkan pendapatnya. Karena sesungguhnya masalah jamaah dan persatuan serta masalah atau kerusakan, perpecahan dan perselisihan lebih besar dari masalah-masalah juz'iyah, tidak prinsipil. Baik, sampai situ dulu. Ahsan. Nas Al-Quran, As-Sunnah, ijma' salaf umat ini telah menunjukkan bahwa penguasa, satu penguasa, ada pihak dua, imam salat. Ada pihak pertama pemerintah, ada yang kedua imam salat, ada yang ketiga penguasa. Penguasa di sini mungkin penguasa dalam distrik atau daerah tertentu. Ya, beda dengan pemerintah yang memang struktural negeri. Ya. Kemudian yang keempat pemimpin perang. Dan kelima pegawai zakat. Ada 5 yang disebutkan oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Harus ditaati dalam tempat-tempat atau dalam konteks-konteks dan bab-bab ijtihad. Jadi yang pertama tadi ada pemerintah, penguasa negeri, ya resmi. Ada imam sholat. Di sini imam sholatnya siapa yang dinobatkan oleh DKM ya? Siapa imam sholat? Ada penguasa. Nah penguasa di sini imma dari segi daerah atau yang memang punya otoritas di tempat tersebut gitu. Ya. Pemimpin perang dan pegawai zakat yang diresmikan oleh negara. Pegawai zakat di sini maksudnya yang diresmikan oleh negara. Adapun pegawai zakat ala masjid tidak, bukan masuk di sini. Itu apa namanya, pegawai zakat swasta gitu ya. Enggak, itu enggak masuk. Pegawai zakat negeri yang maksudnya, yang resmi dari pemerintahan. Itu mereka harus ditaati dalam masalah-masalah ijtihad walaupun antum beda pendapat sama dia. Anak kasih contoh misalnya penguasa kaum muslim, penguasa nih. Ya. Penguasa, misal kalau misalnya penguasa ini masalah ijtihad, masalah vaksin misalnya. Ijtihad. Ya. Penguasa mewajibkan, bukan menganjurkan, mewajibkan untuk vaksin corona untuk untuk manusia di bawah usia 30 tahun. Mewajibkan. Dan ini masalah ijtihad. Ya, tapi pemerintah mewajibkan itu, maka rakyat walaupun enggak setuju harus ikut. Dan ini bukan kemungkaran sebenarnya. Harus ikut kalau diwajibkan. Kayak begitu ya. Adapun kalau dilonggarkan tersisa misalnya 70%, enggak harus semuanya. Itu antum pilihan, fadl. Mau ikut tafadhol, mau enggak masalah karena dilonggarkan oleh penguasa. Oke? Itu di antara contoh saja, contoh yang mungkin real di kita belakangan ini. Kemudian imam salat dalam masalah ijtihad. Masalah imam salat kalau di masjid-masjid sekarang harus manut pada DKM, penguasa masjid. Nah, itu dia. Ya kan? Taib, misalnya imam salat yang berilmu, ditunjuk dan didengar kalimatnya. Dari imam sholat ini memang kalau di zaman dulu imam sholat itu bukan orang sembarangan. Kalau sekarang kan fadl siapa aja. Ya. Taib, imam sholat ini berilmu dan memang sudah ditunjuk masyarakat, ditunjuk DKM. Misal saja imam sholat di sini bilang shaf rapat. Ini masalah ijtihadiyah sekarang. Rapat atau longgar masalah ijtihadiyah. Maka ketika dibilang shafnya rapat, disuruh shafnya rapat semua, harus rapat. Iya. Tapi kalau imamnya membiarkan fadl rapat enggak dapat fadl, maka kembali. Ya. Cuma sekarang kan di konteks zaman sekarang apa di Indonesia, imam itu diharuskan mengikuti siapa? DKM. Dan juga DKM juga mengikuti bagaimana keputusan pemerintah, maka ya ikuti aja alurnya. Bagaimana DKM. Ya begitu ikhwan. Ya. Maka ketika DKM suatu masjid misal saja, dan ini enggak mengadu apa-apa. Di uswatun hasanah, ya, salatnya rapat enggak? Rapat. Disuruh sama siapa? Sama DKM dan imam. Maka antum enggak boleh salat rongga, enggak boleh. Paham di sini ya? Jumat nanti ada kajian di situ, ya, sekaligus promosi. Ya.
Jumat nanti ada kajian di sana. Antum ikut di sini. Di sini sholat renggang. Ini masalah ijtihadiyah, ikhwan. Ya, walaupun Anda lebih condong ke rapat. Anda condong ke rapat. Dan fadhol Anda bukan berarti protes DKM, bukan. Antum fadhol aja. Tapi kalaupun Anda jadi makmum tadi Anda ngerapetin enggak? Di samping Anda rapetin enggak gitu? Enggak, Anda ikut dengan bagaimana di sini. Paham di sini? Maka harus ikut. Masalah ijtihadiyah, gitu ya. Maka jangan seorang dari jemaah sini kemudian, iya dia pro dengan rapat misalnya. Kemudian dia apa? Sholat rapat. Ya. Akhirnya terjadi apa, ikhwan? Oke, sholatnya sah, dia ma'jur, dia diberi pahala dengan sholatnya, iya, taib. Dia mengikuti sunnah yang lebih sahihah. Dia mengikuti pendapat yang lebih benar mungkin insyaallah. Tapi dia salah sikapnya. Apa kesalahannya? Yaitu tidak menuruti di sini dalam masalah ijtihadiyah. Oke. Hatta pendapat itu yang lebih benar dan itu yang Anda pegang, pendapat itu lebih benar. Rapat lebih benar insyaallah. Mohon maaf DKM mana enggak bermaksud demo ya, enggak. Fadhol. Buktinya Anda pun tadi enggak rapat ya. Anda enggak mepet-mepet gitu sama ikhwan lain. Siapa samping Anda tadi yang lupa? Syekh Muklas atau siapa gitu. Enggak Anda mepet-mepetin. Ya, orang mepetin terus ya jemaah lain ittaqillah katanya. Sausufakum katanya. Enggak Anda gini. Anda ikut aja. Ikut. Baik. Anda berdosa enggak kira-kira? Insyaallah mudah-mudahan Anda minta ampun sama Allah Ta'ala. Walaupun Anda lebih condong pada yang rapat. Ketika dia uswatun hasanah nanti hari Jumat nanti insyaallah. Ya. Antum yang lebih mengikuti pendapat sekarang longgar karena maslahat lebih rajihah. Antum di sana harus apa? Ikut rapat. Jangan longgar dewekan. Yang lain pada rapat, antum melipir sendiri jauh sana, bahkan di balik tembok. Jangan. Ya, Anda nggak tahu di balik tembok tuh ada apa, nggak tahu tuh 1 meter pokoknya. Jangan. Imma antum sholat di situ ikut dengan bagaimana keputusan DKM, imma antum sholat aja di tempat lain yang sesuai dengan pendapat yang antum pilih. Fadhol. Paham di situ begitu contoh yang real sekarang. Jangan kemudian nanti akan disebutkan kenapa begitu gitu loh. Kemudian pemimpin perang, komandannya, panglimanya punya ijtihad. Ketika disuruh kamu jaga di sebelah sana, kamu jaga pos sebelah sana. Ya antum harus apa? Harus ikut, harus patuh. Jangan kamu jaga sebelah sana. Wah, nggak bisa Pak. Komandan afwan, saya suka masuk angin kok sana. Ya nggak usah perang kok gitu. Ya. Tapi kemudian pegawai zakat, ya pegawai zakat dari resmi dari pemerintah, bukan pegawai zakat masjid Al-Ikhlas misalnya yang bukan resmi pemerintah itu tidak harus antum taati. Artinya kalau dia memaksa antum untuk menghitung zakat antum nggak harus nurut gitu loh. Tapi kalau itu adalah keputusan amil zakat asli dari putusan waliul amr, antum harus menghitung, mengaudit semuanya. Tapi itu contoh-contohnya atau lima pihak. Sedangkan ia tidak wajib mentaati para pengikutnya dalam masalah-masalah ijtihad. Nah, kebalikan, pemerintah, penguasa, imam atau DKM atau pegawai zakat, pemimpin perang itu tidak diwajibkan untuk mengikuti makmumnya, rakyatnya dalam masalah-masalah ijtihad. Artinya pemilik otoritas dia yang pegang keputusan dan yang dikuasai rakyat atau makmum mengikuti bagaimana pandangan pemilik keputusan. Begitu ya kawan. Seperti di masjid misalnya. Masjid ini misalnya ada Al-Ikhlas. Ya, renggang, khalas antum ikut aja. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya maslahat jamaah dan persatuan serta mafsadat perpecahan dan perselisihan lebih besar daripada masalah-masalah juz'iyah, tidak prinsipil. Masalah juz'iyah ini masalah-masalah furu'iyah yang bukan merupakan pokok asas agama. Ya. Jadi ijtima' yaitu persatuan kita, ya, berjemaahnya kita itu lebih kita timbang berat dibandingkan daripada terjadi perpecahan dan kemudian terganggunya orang-orang. Paham di sini, kawan? Kalau misalnya di masjid ini menerapkan itu ya,
jaga jarak. Dan itu sekali yang tegaskan, ana lebih pro kepada yang rapat. Jadi nggak ada hujah, Ustaz kan emang pro kepada yang renggang, ana lebih pro kepada yang rapat. Kalau ada ikhwan kemudian dia memilih pendapat yang rapat dengan ijtihad, dan itu hukum asli, ya. Maju dia kemudian ke samping ikhwan, berderet jadinya. Kira-kira akan banyak gak yang mata menatapnya? Sebagian bakal terganggu gak dengan itu? Terganggu ikhwan. Dan itu lebih buruk daripada dia sendiri mengorbankan dirinya untuk merenggangkan diri, meninggalkan pendapat yang dia pilih. Jadi lihat maslahatnya. Lihat maslahatnya, lebih besar itu, ya. Kendati pun dia mengatakan yang sahih adalah rapat sesuai aslinya. Begitu ya kawan. Apalagi kalau ternyata dia adalah seorang yang dipandang oleh jemaah misalnya. Misal ana misalnya. Antum kan lagi mandang ana kan? Ya, berarti ana terpandang, ya kan ya. Nah, misalnya ana maju samping ikhwan dan ana nyuruh tim ana tadi kan di situ salatnya. Maju sini. Deketin. Jangan ikutin DKM. Kira-kira gimana? Dalam konteks ini DKM berhak untuk menegur. Untuk menegur berhak. Ustadz, afwan Ustadz, kita di sini ya menghindari fitnah, Ustadz. Longgar aja, Ustadz. Aku bilang, ittaqillah anta. Apa kata Nabi SAW? Anda melanggar hadis Nabi SAW. Ya, enggak bisa begitu. Ini ijtihad, Ustadz. Ana punya nas hadis, kemudian antum pakai ijtihad. Kan repot kalau gitu kan. Antum nggak bisa ngebalas kan? Nah, yuk, kayaknya bisa nih praktikin isya, kayaknya bisa nih. Ya, ada DKM nggak di sini? Mohon maaf kalau ini conversation dunia khayalan aja ya, nggak terjadi insyaallah. Begitu ikhwah sekalian. Maka ini di antara manhaj kita ya, jangan udahlah jangan mancing keributan lah, ikut aja. Adapun kalau itu salah dan memang menurut yang lebih tepat itu salah, tetapi ada maslahat yang lebih besar daripada antum rapat saat ini, begitu. Untuk dalam konteks Masjid Al-Ikhlas, ya, begitu. Ada ngisi pengajian di beberapa masjid. Sekarang udah berapa aktif pengajian. Dan kira-kira ada 2 atau 3 masjid yang ana rutin padanya, yang sholatnya rapat. Ana ikut rapat, bahkan ana suka dengan itu, ya. Dan kemudian ada lebih banyak lagi masjid-masjid yang renggang. Ana pun ikut sholat renggang. Jadi di sini nggak usah lah kemudian kita mempermasalahkan kelas. Salat dah. Bismillah, tetap sah. Bismillah, semua sah insyaallah taala. Begitu, ya. Fadhal lanjut. Ya, sebentar. Nggak apa-apa kan Anda ngomong tadi kayak tadi nggak apa-apa kan? Kalau dipermasalahin Anda stop sekarang nih. Ya, baik. Fadhal. Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu lakum fa in asabu falakum wa lakum wa in akhtau falakum wa alaihim." Mereka para pemimpin mendirikan salat dengan kalian. Jika mereka benar salatnya, maka pahalanya bagi kalian dan juga bagi mereka. Namun jika mereka salah di dalam salatnya, maka bagi kalian pahala dan bagi mereka dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Kalau renggang ini salah, ini masa ijtihadiyah. Sekali lagi di masa pandemi ini ijtihadiyah. Adapun pandemi berakhir, nggak ada ijtihad lagi ini. Harus kembali ke asal. Taib, sekarang masalah ijtihadiyah. Kalau ternyata ijtihadnya salah, antum ikut dengan ijtihad sini misalnya. Taib, antum dosa nggak? Enggak dosa. Insya Allah nggak dosa. Ya. Bahkan yang menetapkan itu pun belum tentu berdosa, ikhwan. Karena enggak semua masalah ijtihadiyah itu berdosa, enggak mesti. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, fa'in asab falahu ajran. Kalau benar ijtihadnya maka dapat 2 pahala. Kalau salah dia dapat 1 pahala. Ini kalau ijtihadnya. Ya begitu ya. Jadi insya Allah enggak ada yang berdosa, mudah-mudahan insya Allah. Kalaupun ini salah berdosa, antum yang tadi enggak setuju tetap merenggang, itu enggak berdosa. Dan yang mengikuti peraturan DKM pun insya Allah nggak berdosa. Dan semoga DKM nggak berdosa, insya Allah ijtihadiyah khalas. Ya, bahkan doain semuanya supaya dapat kebaikan. Jangan kemudian dosa tuh semua masjid DKM, dosa semuanya. Ya antum jangan ngomong gitu ya. Khalas, doain aja.
Semoga Allah maafkan semuanya ya. Taib, lanjut, fadhal. Hadis ini merupakan nas sahih dari yang jelas yang menyatakan bahwa imam apabila salah maka kesalahannya itu atas dirinya bukan atas makmum. Sedangkan mujtahid setidaknya dia berbuat salah dengan meninggalkan kewajiban yang diyakininya tidak wajib atau melakukan larangan yang diyakininya tidak terlarang, dan tidak boleh bagi siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir untuk menyelisihi hadis yang sahih ini setelah sampai kepadanya. Lanjut. Saya berkata mensyarah kitab Syarah Ushul Sunnah, yaitu apabila hadis itu mengenai salat maka masalah-masalah yang keutamaannya berada di bawahnya tidak terbagi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata tentang kalimat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meridhoinya untuk agama kita. Mengapa kita tidak meridhoinya untuk urusan dunia kita? Baik. Apa yang kembali ke masalah daf'us shadaqat, membayar zakat atau sedekah itu sebenarnya ulama punya dua tafsiran. Apa maksud dari Imam Ahmad membayar sedekah kepada penguasa itu jaizah, nafidah, boleh dan sah? Apa maksudnya? Ada dua pandangan ulama. Ya, ada dua pandangan ulama. Ya. Sebagian ulama yaitu Syekh Al-Alama Ahmad An-Najmi rahimahullah, maksudnya daf'us shadaqah di sini adalah jibayatus shadaqah atau jibayatus shadaqat. Jibayah as-shadaqat itu kalau bahasa sekarangnya lebih cocok disebut sebagai pajak. Ya, sebagai pajak ya. Nanti ada jelasin. Ini pendapat pertama tafsiran untuk kalimat Imam Ahmad ini. Berarti pendapat pertama, membayar pajak itu hanya kepada penguasa. Oke? Itu satu. Kedua, tafsiran kedua sesuai dengan yang di terjemahan ini, yaitu membayar zakat boleh kepada amil zakat utusan penguasa, sah. Kayak yang kedua ini udah kita bahas, gampang lah itu. Dan penguasa di Indonesia ini melonggarkan masalah ini. Artinya, fadhol antum bayar zakat melalui pihak swasta, pihak rakyat, maksudnya DKM, masjid ya, atau organisasi zakat yang dibolehkan oleh penguasa, bukan bagian dari penguasa, tapi boleh. Kan boleh kan ya? Boleh. Ya udah, kalau itu boleh, fadhol. Zakat perdagangan misalnya, ya, atau antum sendiri yang apa? Yang menerapkannya sendiri, fadhol. Tapi mana yang lebih afdal? Kalau antum bisa ada pilihan, pakai amil zakat sah pemerintah atau non pemerintah, yang lebih afdal adalah amil zakat sah pemerintah, walaupun pemerintahnya fasik. Kenapa? Karena asalnya seperti itulah. Seperti itu memang asalnya. Zakat itu ada amilnya dari pemerintah. Itu asalnya. Cuman kalau sekarang kan ya enggak dikonsentrasi, enggak difokuskan hal tersebut, malah jarang. Rata-rata coba pedagang di sini yang menunaikan zakat, rata-rata pakai gimana metodenya? Apakah melalui pemerintah dulu? Enggak. Bahkan kadang-kadang nafsi-nafsi sendiri-sendiri langsung tunaikan kepada hak fakir miskin atau mustahiknya. Itu yang pendapat kedua. Pendapat pertama yang kita bahas sekarang, ya kawan. Jibayatus shadaqat. Jibayah itu apa ya kawan? Kalau bahasa sekarang ini mungkin lebih condongnya maknanya pajak. Tapi kita maknai secara syar'i dulu istilah jibayah ini, maknanya adalah mablaghun naqdiyun tataqadahu ad-dawlatu minal ashkhasi awil muassasati bihadafi tamwili nafaqatid daulah. Ngerti nggak maksudnya? Wah, langsung silent. Ya. Apa maksudnya? Ngerti? Ngerti Ustaz? Apa? Wallahu a'lam. Nah, itu artinya. Apa itu jibayah? Jibayah adalah mablagh naqdi. Mablagh naqdi itu sejumlah uang naqdi yang biasa diajarkan alat tukar. Senilai emas perak, uang rupiah, kalau di kita rupiah. Sejumlah uang gitu loh. Yang ditagih oleh daulah negeri
tagihan resmi negara. Minal ashkhas awil muassasat. Tagihannya itu ditagih ke siapa? Baik secara individual maupun secara kelompok, yayasan dan semisal lembaga. Lembaga ada nggak? Bisa nggak dapat pajak dari pemerintah? Mungkin dalam beberapa konteks. Ya, ini muassasat ini nggak mesti lembaga ya. Ya kantor ya dan seterusnya. Apa tujuan penarikan uang tersebut? Bihadafi tamwili nafaqati daulah. Tujuannya untuk investasi, bukan investasi. Untuk ya investasi sebenarnya. Apa bahasanya kita enaknya tamwil di sini, kawan? Ada yang tahu tamwil maknanya apa? Untuk pemberdayaan harta negara. Jadi diambil dari individual maupun kelompok. Individual, contoh real pajak motor. Pajak motor tuh tahunan atau apa, ikhwan? Yang dipajakin tuh apa? Surat apa yang dipajakin? STN enggak? Tahunan? Baik. Diwajibin enggak? Atau fardu ain? Atau fardu kifayah? Atau sunnah? Atau boleh? Kalau dibolehin enggak sunnah, enggak diwajibin, enggak ada yang bayar, ya kan ya? Ya. Baik. Yang itu wajib aja juga kita terlambat berapa lama gitu kan? Ya, tetap deg-degan kalau ada polisi kan gitu kan. Nah, ini pajak. Bahasa kita pajak, ikhwan. Pertanyaannya, apakah semua pajak itu haram, mamnu gitu loh masalahnya. Apakah semua pajak disebut sebagai maks yang dilarang dan bahkan pemungutnya itu masuk neraka gitu loh. Ya. Nah, sekarang pajak motor itu gimana? Apakah dia masuk ke dalam istilah ini sejumlah uang yang wajib dibayar ditentukan oleh penguasa, wajib dibayar oleh individu, ya enggak? Tujuannya apa? Untuk tamwil nafaqat ad-daulah, pemberdayaan harta negara. Antum naik motor jalan pakai jalanan yang diberdayakan oleh siapa? Negara atau swasta? Negara, kecuali jalan-jalan swadaya ya. Gitu ya. Kalau jalan swadaya itu apa? Apa panjangan dari apa? Masyarakat lah gitu, lokal lah gitu ya. Boleh nggak jalan tersebut ditaruh kotak amal? Atau ada ghoramah, bayaran untuk lewat situ, boleh nggak? Kalau itu milik mereka boleh. Nah, sekarang negara punya jalan-jalan protokol, jalan rakyat dan seterusnya. Negara yang mengadakan, merawat, oke? Maka di sini ada timbal balik nggak? Ada timbal balik. Maka ini dibolehkan terjadi pajak. Bahasa kita pajak, ikhwan. Tapi bahasanya di sini jibayah. Ya. Nah, jibayah ini bayar ke siapa? Ya penguasa yang sah. Bukan japrem. Jatah preman. Nggak boleh bayar ke mereka. Nggak boleh. Lu jalan sini bayar lu. Banyak tuh di Sumatera, mohon maaf, ya kan? Truk-truk tuh wajib bayar situ, pajak versi mereka. Nggak boleh. Itu kan happening kan sekarang. Kalau nggak bayar diteror itu. Nggak boleh itu. Harus bayarnya kemana? Dan itu pun dengan peresmian atau dengan peraturan yang sah. Nggak boleh ada calo-caloan dari rakyat daerah situ, nggak boleh. Ya. Karena perbaikan jalan itu tanggung jawab siapa? Pemerintah. Maka ini disebut tamwil nafaqatid daulah. Kembalinya ke siapa? Kemana lagi kembali? Ke maslahat untuk rakyat juga. Nah, ini yang ini boleh. Ini yang disebut apa? Jibayah. Ya. Maka jibayah itu sedekah dikatakan oleh para ulama di antara Syekh Ahmad An-Najmi, jibayah itu sedekah ila wulatil umur. Pajak untuk masalah yang seperti tadi itu ke waliul amri. Ya. Antum bikin yayasan bayar enggak, ikhwan?
yayasan apa nih namanya? Yayasan apa namanya? Di yayasan apa sih? Al-Ikhlas. Pernah bayar nggak ke pemerintah? Dari awal? Bikin yayasan. Bikinnya legalisirnya kan ada kan? Itu berarti pungutan kan dari pemerintah kan? Untuk masalah apa? Maslahat, ya balik lagi maslahatnya untuk yayasan kan? Iya, penjagaan nama kalau ada apa-apa gitu kan. Nah, ini namanya jibayah. Ya, ini namanya jibayah. Jadi doribah, ada istilah doribah, ada istilah maks, ada istilah jibayah. Doribah itu pajak ya. Pajak ada dua macam. Ada pajak yang diperbolehkan, ma'dzunah, diizinkan boleh terjadi. Definisinya apa? Definisinya kalau misalnya di pajak tersebut ada feedback yang bermaslahat untuk yang membayar, maka ini boleh. Kayak pajak motor boleh. Oke, ada feedbacknya. Adapun doribah yang mamnu'ah, pajak yang terlarang, itu adalah an tufarridu ad-dawlatu ad-daraiba biduni muqabilin aw lil maslahatil 'ammah. Ketika daulah mewajibkan pajak tanpa adanya muqabil, tanpa adanya feedback, tanpa adanya timbal balik atau maslahat umum, melainkan itu murni buat kemaslahatan pejabat, enggak boleh. Enggak ada timbal baliknya untuk pemberi pajak, pembayar pajak. Paham nggak di sini, ikhwan? Ada nggak contoh seperti ini, ikhwan? Ada nggak? Ada nggak contoh seperti ini? Ini nggak boleh yang seperti ini. Nggak ada feedback. Contoh misal saja, barang import atau dari luar pulau atau dari luar negeri masuk, ya, barang masuk. Barang tersebut kemudian apa? Kena bea cukai nggak? Pajak kena nggak? Kena, kecuali kalau pakai jalur black market ya. Nah, apa feedbacknya bagi pedagang? Misal Anda dagang barang impor ya, oke. Anda bayar pajak, setiap karton kena sekian misalnya, dengan ukuran sekian kena Anda pajak. Akhirnya kan jadi naik kan harganya kan. Banyak tuh barang-barang impor yang sebenarnya murah jadi mahal gara-gara ini. Taib, apa feedback yang diberikan oleh pemerintah misalnya untuk Anda? Nah, feedbacknya adalah keamanan Ustaz, karena kalau nggak bayar pajak antum ditangkap nanti. Itu bukan feedback namanya. Maksud di sini feedback adalah feedback untuk barang ini apa gitu loh. Paham nggak, ikhwan? Apakah toko Anda dijamin kemudian? Oke, Anda kan punya toko online misalnya. Toko online di Tokopedia. Oke. Dan barang-barang importir dari luar. Ya, benar kan impor bahasanya kan? Impor dari Saudi misalnya. Kena potongan biaya ini itu dalam masalah, Masya Allah. Di pelabuhan susah lagi, harus bayar lagi. Taib. Anda bayar 5 juta. Oke, taib. Barang kemudian akhirnya Anda pegang setelah Anda bayar. Oke? Anda jual via Tokopedia. Kira-kira penguasa atau orang yang mendapatkan hasil pajak tersebut, yang memakan pajak tersebut, apakah dia akan mengontrol dagangan Anda dan menyelamatkannya atau menjaminnya di Tokopedia? Ada nggak efeknya? Nggak ada kan? Nggak ada. Anda mau jual di suatu desa terpencil di Wonogiri, nggak bakal di watch out oleh mereka, ya nggak? Ada nggak efeknya? Feedbacknya ada nggak? Paham nggak di sini, kawan? Nggak ada feedbacknya. Maka yang seperti ini nggak boleh sebenarnya, nggak boleh. Karena nggak ada timbal balik dari apa yang Anda bayar. Ini berarti apa? Sama dengan pungutan-pungutan yang ya apa? Lalu nggak? Berarti kan ini pemaksaan dan juga tidak ada feedback. Lalu ngapain Anda bayar, gitu kan? Makanya para ulama ketika antum ditanya, antum nanya misalnya ke para ulama atau para ustadz. Ustadz, apa hukumnya kita mengadakan perdagangan via jalur black market? Apa hukumnya? Boleh. Anda jangan ditangkap ya, ini boleh. Enggak, ini hukumnya, hukum asli boleh. Kenapa? Karena aslinya nggak ada pajak dalam masalah ini, nggak ada pajak. Kecuali kalau pajak tersebut memang ada timbal balik untuk barang dagangan nanti ketika berdagang, nggak ada. Ya nggak? Kalau jalanan antum bayar pajak motor, ada nggak feedbacknya buat antum? Ada. Antum bayar tol,
tol itu bukan pajak itu. Bukan pajak untuk pemerintah, pajak apa itu? Ya bisa juga, tapi kan kembali ke investor. Taib, ada nggak feedback nanti antum mendapat jaminan keamanan misalnya atau jalannya bagus, ada timbal baliknya. Sementara dagang nggak ada timbal baliknya. Begitu. Maka hukumnya boleh antum bertransaksi melalui jalur underground, ya misalnya boleh. Atau antum membeli barang produk impor tapi murah, bukan KW ori. Tapi murah. Antum tanya ke pedagangnya, kok bisa murah? Pedagang lain umumnya menjual ini 4 juta satu piece, tapi antum menjualnya 2,5 juta. Pedagangnya tersenyum. Polos banget sih, gitu kata dia. Ya, emang kalau orang polos kayak gini, gitu kan? Ya kita lewat jalur underground gitu. Kita nggak kena bea cukai, jadi alhamdulillah dapat murah. Antum boleh nggak beli di situ? Boleh, halal hukum asalnya, nggak masalah. Antum nggak melanggar peraturan, nggak melanggar. Kecuali kalau antum tidak pakai lewat jalur resmi, itu akan bermadarat untuk antum. Nah, baru daripada antum berurusan, mendingan dah ikutin aja lah dosa-dosa mereka, gitu ya. Paham di sini insyaallah. Ya, itu namanya apa? Jibayah. Ya. Kenapa nggak azan-azan ya, kawan? Berapa menit lagi? Berarti kelas 1 menit sebelum azan itu syubhat. Ya, jadi daripada bingung atau tiba-tiba ana jelasin tiba dikat, mendingan diam di situ kan. Udah kita azan aja, nunggu azan aja. So kita lanjut ba'da isya sebentar insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, wa salatul jumu'ati khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun baqiyatun tammatun rak'atain. Man a'adahuma fahuwa mubtadi' tarikun lil athari mukhalifun lis sunnah. Laisa lahu min fadlil jumu'ati syai' idh lam yara as-salata khalfal a'immati man kanu barrihim wa fajirihim. Fas-sunnatu bi an yusalli ma'ahum rak'ataini wa yadinu bi annaha tammah. La yakun fi sadrika min dhalika shakk. Syak bukan sak, syak pakai shin. Berkata beliau, wa salatul jumu'ati khalfahu, melaksanakan salat Jumat di belakang mereka, wa khalfa man wallahu, dan di belakang orang yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, itu jaizatun baqiyatun tammatun rak'atain. Itu boleh, ya, sempurna 2 rakaat salat Jumat. Jadi ada permasalahan, apakah boleh salat dengan berimamkan penguasa yang zalim atau imam yang fajir, ahli maksiat, atau imam ini ahli bid'ah? Boleh atau sah atau tidak kita salat di belakangnya? Maka ini perselisihan pendapat antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Bagi ahlus sunnah boleh dan sah berimamkan dengan imam yang fajir maupun yang baik lebih-lebih. Boleh dalam artian sah keimamannya, sah dia sebagai rakyat atau sah dia sebagai makmum. Kalau penguasanya zalim, tapi penguasa yang diresmikan atau dianggap penguasa untuk negeri tersebut, kezalimannya untuk dia di akhirat nanti, untuk penguasa tersebut. Adapun rakyat ini sah atau tidak menjadi rakyat? Sah menjadi rakyat, sehingga wajib untuk taat dalam hal yang ma'ruf. Imam yang fajir, fasik, mubtadi', selama
kefasikan, kefajiran atau kebid'ahannya itu tidak mengeluarkan dia dari Islam. Imamnya muslim, beriman namun fasik, fajir atau ahlul bid'ah, bahkan menyeru kepada kebid'ahan. Bolehkah kita salat di belakangnya dalam artian sah atau tidak kita salat di belakangnya? Sah. Itu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka barang siapa yang mengulangi salatnya setelah salat di belakang imam tersebut, dia ulangi salatnya, maka dia adalah seorang pelaku bid'ah yang meninggalkan athar dan menyelisih sunnah. Contoh. Misalnya datang ke Masjid Al-Ikhlas, ya. Kemudian antum lihat, wah, imamnya fulan. Atau antum sudah datang dan salat berjamaah, antum tidak tahu kalau imamnya fulan yang antum kenal, fulan ini fasik. Fulan ini fasik. Maksudnya fasik ini muslim, tetapi ya nggak bener lah gitu orangnya. Maka pas tahu antum selesai salam, antum lihat loh imamnya fulan. Terus antum menganggap tidak sah salat antum, ini tidak benar. Salatnya tetap sah. Karena keimaman orang fasik ini tetap sah. Itu dalam konteks berjamaah. Dalam konteks kepemimpinan pun begitu. Bernegara, pemimpinnya fasik atau zalim, selama bukan kafir. Fasik ataupun zalim, ya, fasik ataupun zalim, pemimpin tetap muslim dengan kefasikannya dan atau kezalimannya. Mungkin di antara bentuk kefasikan atau kezalimannya tidak berhukum dengan hukum Allah di banyak konteks, maka ini fasik atau zalim, ya, sebelum nanti konteks kafir. Maka keimaman atau kepemimpinan pemimpin yang fasik ini sah dalam Islam sebagai penguasa, ya, sah sebagai penguasa. Ketika dia sah secara syar'i sebagai penguasa walaupun zalim atau fajir atau fasik, maka antum sebagai rakyat sah sebagai rakyat. Ketika penguasa ini sah sebagai penguasa dan rakyat ini sah sebagai rakyat, maka apa yang terjadi harusnya adalah rakyat mentaati penguasa dalam hal yang ma'ruf. Itu yang terjadi. Ya, begitu. Itu maksudnya seperti itu. Adapun ahlul bid'ah seperti Khawarij, maka bagi mereka hukum penguasa itu sama. Imma dia berhukum dengan hukum Allah, maka dia muslim, atau tidak berhukum dengan hukum Allah di banyak konteks, berarti dia kafir, kata Khawarij. Ya, kafir secara mutlak, khalas. Enggak mau tahu alasannya, pokoknya kalau dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah, langsung dicap kafir. Kepemimpinannya tidak sah. Itu tidak disebut waliul amri, dan kita bukanlah rakyatnya. Berangkat dari itu jadinya apa? Kita boleh memberontak kepadanya karena dia tidak berhukum dengan platform hukum Allah atau atas nama hukum Allah Ta'ala. Bahkan mengatakan seperti ini, berpendapat seperti ini sendiri adalah berhukum dengan bukan hukum Allah sebenarnya. Jadi Khawarij itu sendiri, mereka tidak berhukum dengan hukum Allah dengan benar. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, itu bukan hukum Allah. Faham gak ikhwan? Jadi mereka mengkafirkan seluruh orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka sendiri sebenarnya tidak berhukum dengan hukum Allah. Kenapa enggak ngacak dan mengkafirkan dirinya sendiri kalau gitu? Ya begitu ya kawan. Bermula dari mengkafirkan inilah, ya kita tentu ada syariat takfir, ada syariat takfir, mengkafirkan ada. Tapi itu pintu yang sempit dan tidak bisa dimasuki oleh seluruh insan atau seluruh muslim bagi awamnya, melainkan perlu riset, dirasat yang mendalam, apalagi untuk mentanzil hukum dan ta'yin hukum takfir kafir kepada person tertentu. Ini bab yang khatir, berbahaya. Berbahaya maksudnya adalah ada, tetapi bab yang sempit, pintu yang sempit, tidak
dibebaskan begitu saja untuk seluruh orang awam silahkan berijtihad untuk mengkafirkan fulan dan fulan. Sementara kita lihat takfiri, kebanyakan dari mereka atau bahkan seluruh dari mereka yang kata Rasulullah SAW, mereka bodoh, sufaha, bodoh yang kelihatannya pintar dan semangat. Itu dia, semangat dan kelihatan pintar itu ya tentu sangat tidak menjamin benarnya bersikap atau berhukum. Maka hati-hati di sini, menganggap kepemimpinan fulan tidak sah atau keimaman fulan tidak sah, itu biasanya adalah tracknya mubtadi' yang menyelisihi athar dan menyelisihi sunnah. Dan ajaib ya ikhwan, kebanyakan sebagian ahlu sunnah wal jamaah, kendati pun kaum khawarij dan takfiriyun mengkafirkan penguasa dan mengkafirkan keumuman masyarakat, melainkan ahlu sunnah wal jamaah tidak serta-merta mengkafirkan khawarij ini. Ngerti gak ikhwan? Khawarij ini mengkafirkan penguasa, dikafirkan semua. Kalau semua jajaran kabinet dan masyarakat disebut semua jahiliyah. Ini bi'ah jahiliyah, sebagaimana dituturkan oleh Sayyid Qutb. Masyarakat ini masyarakat jahiliyah, kembali back to jahiliyah di masa jahilatul ula itu, dan melazimkan kekufuran di antara mereka. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan insaf dan adilnya tidak serta-merta mengkafirkan apa? Khawarij. Padahal Khawarij mengkafirkan banyak orang. Kenapa? Inilah insafnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikhwan. Memandang bab takfir ini bab yang vital dan juga berbahaya untuk dimasuki. Kalau salah jalur, salah jalan, salah kaidah, bisa salah. Maka kebanyakan Khawarij ini bodoh, gitu kata para ulama. Jahil, nggak ngerti apa yang mereka omongi. Oleh karena itu kita nggak langsung mengkafirkan orang-orang Khawarij ini, karena mereka itu nggak jahil. Ada mani'ut takfir namanya, ada penghalang pengkafiran terhadap Khawarij umumnya karena kebodohan mereka. Maka kita beri mereka uzur kebodohan, gitu ya. Coba sekarang misalnya orang-orang yang sudah mati karena bom bunuh diri, atau memang mereka menggagas pengkafiran terhadap penguasa dan kaum muslimin, Khawarij tulen misalnya, ada nggak di antara ustadz-ustadz kita yang mengatakan fulan kafir, yaitu Khawarij ini kafir? Ada nggak? Nggak ada. Karena bab yang harus hati-hati. Padahal mereka ini, apakah Khawarij ini berhukum dengan hukum Allah? Enggak, ikhwan. Mereka salah kaprah, salah faham, ya. Dan banyak mereka sufaha, ya. Dan mereka itu orang-orang pemuda, orang-orang baru mulai hijrah, baru mulai belajar, berarti belum paham. Maka jangan kita kafirkan. Walaupun sebagian ulama sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Khawarij hukumnya kafir. Ada yang berpendapat seperti itu, ada. Secara global ya, ataupun secara muayyan perlu dirinci. Begitu, wallahu a'lam. Fas-sunnatu, sesuai dengan sunnah bagaimana ikhwan? Yaitu bi an yusalli ma'ahum rak'ataini wa yadinu bi annaha tammah. Yang sesuai sunnah adalah salat bersama kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, imam kaum muslimin, walaupun zalim atau fasik, ya. Dan itu salat yang sah, sempurna, tidak masalah. La yakun fi sadrika min dzalika syak. Tidak ada keraguan terhadap hal itu dalam hatimu. Kemudian disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Abil Izz dalam Syarah Tahawiyah, ketahuilah bahwasanya boleh bagi seseorang melakukan salat di belakang orang yang belum diketahui bid'ah atau kefasikannya menurut ijma' ulama. Dan bukan termasuk syarat bolehnya mengikuti imam. Seorang makmum harus tahu dulu keyakinan imamnya dan mengujinya. Saya berkata, apa akidahmu wahai imam? Enggak. Antum kalau nguji gitu dulu enggak jadi di salat. Ya. Imamnya mau qomat nih, belum mau qomat nih. Antum deketin imamnya. Afwan, Pak Imam. Ana mau tahu menurut antum Allah Ta'ala di mana? Imamnya kan curiga, ini maksudnya apa mas nanya kayak gitu? Enggak, Pak saya mau tahu aja Pak, saya kan calon makmum gitu. Ya. Kata imam tersebut, Allah itu ada di hati kita. Wah ini kan jadi repot akhirnya kan urusan. Waduh, ini wahdatul wujud ini katanya. Bah udahlah Pak Imam, saya
afwan saya nggak mau lagi sholat di masjid ini. Imamnya kan bingung. Ini ada apa ya? Imamnya bingung. Saya mimpi apa tadi malam kok bisa kayak gini gitu. Kalau kita menerapkan ini, kita ke pom bensin atau kita ke apa yang di jalan tol itu ada food court apa namanya? Rest area. Kan biasa rest area sholat di jamaah atau di luar awal waktu sholat lah. Biasa kan kita dapetin siapa? Imam-imam baru lah, imam-imam dadakan, imam-imam suddenly gitu, tiba-tiba mendadak imam gitu kan. Masya Allah. Wah, ini kalau saya ikut sama imam ini sih nggak tahu akidah dia, siapa tahu dia murjiah gitu kan. Saya harus ngecek dulu ini. Apa mana isbal lagi. Pasti hizbi ini. Repot kalau gitu. Ya, ke kampung halaman. Kemudian imamnya fulan darurat nih zuhur di musola kampung. Imamnya udah habis macul dari sawah, pakai baju partai. Hizbi ini imamnya, nggak bisa imam kayak gini nih. Aduh, pasti ini ngikutin partai ini lagi. Ya, nggak jadi berimamkan dengannya. Akhirnya kita nggak pernah punya imam akhirnya. Ya, atau semua masjid dicurigai. Termasuk yang tadi imam tadi yang udah nggak ada di sini nih. Wah, ini emang jubahan tadi imam yang jenggotan, tapi kan kita nggak tahu betapa banyak khawarij jenggotan gitu kan. Ya, mohon maaf imamnya dalam gaibnya ini nggak ada. Kita nggak tahu. Antum tanya dulu, nggak ada seperti itu. Apa akidah antum wahai imam? Coba sebutkan rukun iman, rukun Islam. Dites ini, imamnya bingung, ya Allah. Ini tesnya lebih berat daripada fitnatul qabr. Fitnah kubur mungkin tesnya cuma man robuk, man nabiyuk, madinuk gitu doang. Ini tesnya panjang. Coba Pak Imam, bolehkah kita mengucapkan istisna dalam menuturkan keimanan? Nah, jangankan imam, antum semua nggak ngerti tuh pertanyaan apa itu. Ini pertanyaan yang membedakan ini sunnah atau murjiah ini. Iya, bolehkah kita mengucapkan istisna dalam mengucapkan kalimat iman, yaitu anda berkata anda mukmin insyaallah. Imamnya menjawab, ini pertanyaan baru dengar saya nih. Enggak boleh Pak, kata imam. Wah, berarti antum murjiah katanya. Anda enggak mau berimamkan murjiah. Imamnya melongo sendiri. Murjiah itu apa gitu. Bingung dia. Ya. Seperti itu ya kawan. Maka enggak perlu. Alhamdulillah ini syariat enggak memberatkan kita untuk mengecek hal seperti itu. Ya alhamdulillah. Nah, bahwa ia boleh sholat di belakang orang yang keadaannya majhul, belum diketahui. Dan rata-rata kita sholat berimamkan imam yang majhulul hal, keadaan dia kita nggak tahu. Entah dia fasik, fajir, alim, hizbi mungkin dia khawarij, kita nggak tahu. Ya. Sekalipun ia sholat di belakang mubtadi yang menyeru kepada bid'ahnya, atau di belakang orang yang fasik yang jelas kefasikannya, sedangkan ia seorang imam rawatib yang mana tidak memungkinkannya sholat kecuali di belakangnya, fadl. Mubtadi yang menyeru kepada bid'ahnya. Ya, misalnya udah qomat nih selesai, imam pakai ini, kemudian usolli fardhu. Usolli? What? Usolli kata makmumnya satu di belakang. Apa? Usolli? Bid'ah ini. Dan anak takhalluf anak menyelisihi. Kalau saya enggak mau berimamkan dengan mubtadi'. Ajib, ya. Atau ya dia udah masuk sholat, oke, dia nggak tahu kalau imamnya mubtadi' misalnya, atau yang biasa melakukan kebidahan nggak tahu dia. Kemudian selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba imamnya apa? As-salawat apa jahar, zikir jahar, dan zikirnya itu zikir yang nggak ada tuntunannya misalnya. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin ya wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astagfirullah, ternyata dia melakukan kebid'ahan. Ana harus mengulangi salat ana. Gak ada sunnah kayak gitu.
antum sah salatnya khalas. Ya. Walaupun kemudian dia kasidahan habis salat, bukannya zikir kasidahan. Ya thayyibah, ya thayyibah. Ini apa ini? Enggak benar ini. Tetap salatun sah khalas. Salatun sah. Begitu. Ya. Apalagi ternyata antum cuman hal-hal yang mungkin ringan sekali halnya. Misalnya antum melihat imamnya, antum di belakang dia, pas dia Assalamualaikum warahmatullahi, tangannya kayak gini-gini. Astagfirullahaladzim. Ana udah husnudzon sama imam ini bagus, ternyata akhirannya endingnya bad ending. Ya, ana ulang dah sholat ana, diri langsung habis itu. Imam bingung, lah ngapain dia diri? Oh mungkin musafir kata imamnya. Ternyata enggak. Pas ditanya sama imamnya, Mas kok sholat lagi 4 rakaat? Ya iya tadi saya enggak sah sholatnya. Loh kok enggak sah? Saya berimamkan seorang imam mubtadi' kata dia, ahli bid'ah. Repot dunia kalau gitu ya kawan. Ya, Masya Allah. Sekalipun ya, walaupun dia mubtadi' atau fasik, jelas dia kefasikannya, tetap sah insyaallah taala, tetap sah, enggak masalah. Seperti imam Jumat atau imam hari raya dan imam salat pada musim haji di Arafah atau semisalnya, maka menurut kebanyakan ulama salaf dan khalaf, makmum boleh salat di belakangnya. Sebagian imam kan biasanya khutbah Jumat bakal jadi imam ya. Sebagian masjid khatibnya itu khatib yang menyuruh demonstrasi dan anti pemerintah misalnya. Antum enggak setuju itu. Antum boleh enggak menyimak khutbah tersebut karena ada riwayat sebagian salaf tidak diwajibkan menyimak khutbah yang batil. Tetapi antum tetap stay di situ. Kalaupun antum mau pergi cari jumatan lain, tapi tetap stay di situ, enggak apa-apa. Antum berzikir biasa, fadhal. Nah, kemudian setelah selesai dia khutbah, beliau khutbah, kemudian kan jadi imam. Antum berimamkan dengannya. Walaupun tadi memprovokasi, kita ganyang pemerintah sekarang dan seterusnya. Wah ini nggak bener nih Ustadz nih. Waduh. Ustadz, afwan Ustadz, nanya Ustadz. Ya jangan nanya juga. Ya. Khotibnya bilang, afwan nggak ada sesi tanya jawab gitu kata khotib. Iya. Kayak kajian ini nggak usah ada sesi tanya jawab karena kemalaman anda pulang nanti katanya. Nggak usah nanya, nggak boleh nanya. Iya. Baik, seperti itu. Dalam urusan imamah sah. Tapi dalam urusan mencari ilmu, jangan cari ilmu dari yang seperti itu, jelas. Ini beda antara menuntut ilmu, mencari ilmu darinya dengan berimamkan dengan mubtadi', beda urusan. Para salaf membedakannya. Karena berimamkan dengan seorang mubtadi' insyaallah tidak akan mempengaruhi keilmuan antum. Iya enggak? Iya insyaallah enggak. Bahkan sebagian mubtadi' bacaannya bagus. Lebih bagus daripada bacaan antum satu masjid di jamak. Lebih bagus dia. Iya. Langgamnya Masya Allah. Iya. Antum bisa sampai nangis-nangis baca dengernya. Tapi untuk menuntut ilmu darinya, sebentar, ini beda. Enggak, ini enggak. Kalau imam tadi enggak, sama ahli bid'ah tidak. Ya. Begitu ya ikhwas sekalian. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat di belakang pemimpin yang buruk, maka dia adalah mubtadi' menurut kebanyakan para ulama. Karena para sahabat melakukan sholat Jumat jamaah di belakang para pemimpin yang buruk ketika itu. Sahabat banyak yang tidak dihargai oleh kalangan setelahnya, dan kalangan tersebut malah jadi penguasanya ketika itu. Tapi tetap para sahabat sholat Jumat di belakang penguasa-penguasa yang tidak menghargai sahabat dan tidak menghargai hukum Allah Ta'ala. Dan mereka tidak mengulangi sholat sebagaimana Ibnu Umar sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Demikian pula Anas bin Malik. Ibnu Umar sahabat muda ya, tapi kan pada masa tabi'in kan beliau berusia kemudian dan menjadi ulamanya Islam ketika itu. Ulama jauh lebih berilmu daripada Hajjaj, jauh lebih adil. Hajjaj bin Yusuf pembunuh ya, pemimpinnya seperti itu, tetap sholat di belakangnya. Iya, tetap sholat di belakangnya. Ya, sekarang ada nggak penguasa kita sekarang misalnya, oke, bukan skala presiden lah, misalnya penguasa teritori aja lah, yang disahkan oleh pemerintah, Pak Lurah. Ada nggak sekarang Pak Lurah yang killer, dalam artian killer nih pembunuh beneran, pembunuh? Ada nggak? Nggak ada. Kalau killer dalam artian pemarah banyak, tapi kok killer dalam artian pembunuh ya enggak. Ya, wah Pak RT nih, wah nggak mau saya berimamkan dengan dia. Pas tahu Pak RT imam langsung mundur. Ditanya mau ke mana mas? Lapar. Ya. Lapar. Ya kenapa kok menghindari itu? Tetap sah sholatnya.
bukan lapar, baper aja. Ada sebagian ikhwan, bukan sebagian ikhwan, ada beberapa orang awam di kediaman ada. Jujur aja waktu pandemi awal itu Maret ya, sebelum Lebaran, daerah Ramadan Lebaran itulah. Kita biasa sholat di rumah kan ya, sampai Id aja bukan sholat, kita Id di rumah gitu loh. Ya, nafsi antar bait, antar rumah. Ketika itu di masjid depan rumah itu ada beberapa bapak-bapak, alhamdulillah rajin ke masjid ketika itu. Nah, sejujurnya ketika anak mulai kemudian rutin sholat di masjid, mulai anak rutin sholat masjid, beberapa bapak-bapak ini dan anak-anak mereka rutin juga nggak sholat di masjid. Kenapa penyebabnya coba apa? Karena anak mulai sholat di masjid, mereka akhirnya nggak mau sholat di masjid. Ini yang mubtadi siapa sekarang ini? Jangan-jangan mereka yang sunnah, ada mubtadi gitu. Ya, ditanya baru tetangga, Pak, dan anak-anak mereka. Anak nggak marah, tapi ini kebetulan aja. Kenapa kok nggak pernah sholat di masjid lagi? Itu Ustadz udah mulai sholat di masjid. Jadi keberadaannya sebagai imam, mereka nggak mau lagi jadi makmum. Pas anak nggak pernah sholat di masjid tersebut, mereka sholat di masjid. Itu terjadi, tapi bukan masalah bid'ah atau enggaknya. Kalau itu masalah baper, karena anak pernah marahin anak mereka. Nah ini beda lagi urusan. Ini bukan karena sunnah atau tadi kalau ini ya. Ya kalau anak antum pernah diomelin sama imam ini, berisik terus dimarahin sama imam ini sejajarnya, antum berazam saya nggak bakal mau berimamkan dia. Kalau ini bukan masalah bid'ah ini masalahnya bawa keperasaan. Ya ini beda. Ini insya Allah nggak menjadi mubtadi ini kalau kayak ini. Cuman baperan aja. Ya seperti itu ya ikhwas sekalian. Ya karena waktu makin larut ya, makin dekat kepada subuh ya. Jadi kita cukup aja sampai sini karena jauh juga ada pulang. Ya insya Allah mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan tadi diingat tentang masalah pajak tersebut ya. Ada pajak-pajak yang memang namanya pajak, tapi istilahnya kalau di syariat atau di fikih jibayah atau doribah, yang mana hal tersebut ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Batasannya adalah ketika memang ada feedback dan timbal balik maslahat keumuman, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada, maka tidak diperbolehkan, dan itu termasuk pungutan pajak yang diharamkan dalam Islam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.